ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Jadi kalau dia mengingkari, membatasi bahwa kekafiran hanya pada juhud dan istihlal saja, ya, maka ini artinya dia kembalikan kekafiran cuman di apa? Cuman di hati saja. Nah, ini penyakit sebagian orang Murji'ah yang saya akan terangkan nanti dari fatwa para ulama mentahdir sebagian Murji'ah masa kini. Ya, jelas ya? Dan itu berpengaruh sama sebagian orang. Berpengaruh terhadap sebagian orang. Mungkin ada yang ingat kemarin ribut-ribut ada sebagian orang yang mencela Nabi Musa. Ya dikatakan bahwa benar itu, ulama sepakat mencela Nabi itu kekafiran menurut kesepakatan ulama. Tapi barangkali maksudnya bagus. Ini masuk pemahaman Murji'ah, dia tidak pahami. Karena dia tidak mengerti apa itu Murji'ah. Jelas ya? Jadi segala hal itu harus dia kembalikan, perkara-perkara itu terkait dengan niat lagi. Iya. Itu orang-orang Murji'ah seperti itu memang cara berpikirnya. Kalau ahli sunnah, kekafiran itu kadang dengan ucapan, kadang dengan perbuatan, kadang dengan keyakinan, kadang dengan apa? Kadang dengan keraguan. Iya. Dan itu jelas bagi mereka. Jelas ya? Dan saya ketika berbicara itu, saya ditanya tentang suatu, saya terangkan hukum syar'i di dalam hal tersebut. Iya. Saya nggak terlalu penting siapa yang mengucapkan. Karena saya berikan hukum syar'i terhadap ucapan itu. Bahwa orang yang mengucapkan seperti itu adalah apa? Kafir. Keluar dari Islam menurut kesepakatan ulama. Saya tidak ada urusan sama orang yang mengucapkannya. Kalau ingin masuk di dalam hal yang seperti itu lebih detail lagi, ya mungkin ada hal-hal lain. Jelas ya? Yang perlu dibahas. Ya. Tapi jangan mengatakan, oh mungkin hatinya baik. Nah, itu jatuh pasti di dalam mazhab apa? Di dalam mazhab Murji'ah. Ya, apakah kamu sudah tanyakan kepada dia? Sudah tanya apa niatnya? Ya. Jelas ya? Nah, ini diantara makhluk-makhluk aneh bin ajaib di masa sekarang. Berbicara dalam agama tanpa apa? Tanpa ilmu. Iya. Dan ini dari perkara-perkara bukan sembarang ini ya. Iya. Ini masalah-masalah besar. Iya. Masalah kekufuran. Saya sudah ingatkan dari awal. Masalah al-asma wal ahkam. Ini terkait dengan orang mencela seorang nabi. Iya. Itu haknya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pembahasan hukum syar'i. Perkara yang disepakati di kalangan ahli sunnah, bukan masalah yang apa? Ditawar-tawar di dalamnya. Karena itu, seorang jangan berbicara tanpa ilmu di pembahasan-pembahasan yang seperti ini. Iya. Karena itu para salaf menetapkan kekafiran itu dua macam. Ada kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, ada kekafiran yang tidak mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Iya. Kenapa seperti itu? Karena iman bagi mereka bertambah dan berkurang. Jelas ya? Iman, orang yang beriman itu berjenjang-jenjang. Ada yang keluar dari iman, ada yang keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan iman, melakukan hal yang mengkafirkan. Tidak mengeluarkan dari keislaman, kekafiran tidak mengeluarkan dari keislaman, kekafiran kecil, karena dia itu sifatnya dosa besar. Memang tidak mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Iya. Baik. Sebagaimana kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman di kalangan as-salaf, kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman itu ada beraneka ragam bentuk kekafiran. Ada kekafiran dalam bentuk mengingkari dan mendustakan. Itu satu. Iya. Dalam bentuk mengingkari dan apa? Mendustakan. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah kedustaan,
atau dia mendustakan kebenaran. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin? Bukankah di neraka jahanam ada tempat untuk orang kafir? Maka disebut orang yang mendustakan ini, orang yang mengingkari disebut sebagai apa? Orang-orang kafir yang tempatnya di neraka. Jenis yang kedua dari kekafiran, ada kekafiran juhud namanya. Iya. Menentang. Al-juhud, dia menentang apa yang dibawa oleh para rasul. Karena itu sifat kekafirannya Fir'aun dikatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwa. Mereka juhud terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Padahal diri mereka yakin. Keyakinan ada Fir'aun itu. Dia tahu Nabi Musa benar. Dihujjah, dia lihat tanda-tanda kebesaran Allah, dia tahu Fir'aun. Tapi ya juhud, jenis kekafirannya. Demikian pula dikatakan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahum la yukadzibunak, walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun." Sungguhnya mereka Nabi Muhammad tidak mendustakan engkau. Ya. Jadi mereka mau mendustakan Nabi Muhammad dikenal oleh mereka sebagai amin, orang kepercayaan. Jelas ya? Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka itu juhud terhadap ayat-ayat Allah. Ini disebut jenis kekafirannya. Yang ketiga ada jenis kekafiran namanya kufrul iba wal istikbar. Iya. Ini kekafiran dari jenis kesombongan. Dia bersombong untuk menerima kebenaran. Ya, untuk tunduk padanya. Jadi dia kadang aku itu benar, tapi dia bersombong, tidak mau dia tunduk. Nah, ini kekafirannya iblis ini ya, di dalam banyak ayat. Yang keempat ada kekafiran dalam bentuk keraguan. Iya. Dalam bentuk keraguan. Ya, seperti di kisah dua orang itu di surah Al-Kahfi, kan salah seorang di antara keduanya kan ragu dia tentang hari kebangkitan kan? Dia ragu tentang hari kebangkitan. Maka berkata temannya, mengingatkan dia, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru akafarta billadzi khalaqaka min turab. Apakah kamu kafir terhadap Allah yang menciptakan kamu dari tanah? Thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Kemudian kamu diciptakan dari air lalu kamu dijadikan seorang lelaki. Disebut kafir dengan keraguan tersebut. Jelas ya? Yang kelima dari jenis kekafiran ada namanya kufrul i'rad. Ya. Berpaling dalam bentuk apa? Kekafiran dalam bentuk keberpalingan. Jadi hatinya berpaling. Iya, dia sudah tahu kebenaran, dia sudah ini, tapi dia berpaling, dia tinggalkan. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Orang-orang kafir terhadap apa yang diingatkan kepada mereka, mereka berpaling. Kemudian jenis yang keenam dari kekafiran namanya kufrun nifaq, kekafiran nifaq, kemunafikan. Iya. Baik. Karena kemunafikan itu dikatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin itu lapisan neraka yang paling bawah. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka ini hal tersebut karena mereka itu beriman kemudian mereka kafir lalu tertutup hati mereka, maka mereka tidak bisa memahami. Itu terhadap sifat kaum munafikin. Jelas ya? Maka itulah jenis-jenis kekafiran di kalangan ahli sunnah. Ya.